Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas soal, bukan membahas materi mengenai siklus pengeluaran, yakni itu pembelian dan pengeluaran kas. Nah, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya itu Muhammad Ridho, NIM 19053013, jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi, Universitas Negeri Padang. Baik, kita lanjut pada soal pertama ya, pertanyaan diskusi 13.2 halaman 494. Di sini saya menggunakan buku Accounting System Information atau Sistem Informasi Akuntansi karangan dari Marshall B. Romney sama Paul John yang sudah diterbitkan atau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini pada pertanyaan diskusi 13.2 halaman 494 dengan soalnya, perusahaan Walmart telah berpindah dari JIT ke sistem VME. JIT itu just in time ke sistem VME, berarti vendor managed inventory. Diskusikanlah kelebihan dan kekurangan potensial atas pengaturan ini. Pengendalian khusus apakah yang harus dikembangkan untuk mengawasi sistem VME ini? Sebelum itu kita harus mengetahui JIT itu apa. JIT itu just in time. Just in time ini ada ketika hanya produksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Sehingga just in time ini mempunyai kelebihan dapat mengurangi biaya tenaga kerja, biaya persediaan, risiko kerusakan, dan peningkatan kualitas produk. Sehingga keunggulan dari kelebihan JIT ini tadi seiring dengan adanya total production system dan pengecekan kualitas baik di tingkat pemasok maupun di interval Walmart itu sendiri sebagai dalam penerapan sistem JIT tadi, yaitu just in time tadi. Sehingga resiko yang akan terbentuk dapat ditekan. Itu kelebihan dari JIT. Sebaliknya, kekurangan sistem JIT ini adalah sulit mencari pemasok yang terintegrasi dengan proses produksi pada perusahaan Walmart, yang mana biaya pengiriman itu sangat tinggi, kesulitan menghadapi perubahan permintaan, tuntutan sumber daya manusia yang multifungsi, dan perlengkapan teknologi yang membutuhkan biaya besar. Lanjut, selanjutnya itu VME atau Vendor Managed Inventory, yang mana sistem ini merupakan sistem persediaan yang mengutamakan kerjasama antara supplier dan buyer. Di samping itu, sistem Vendor Management Inventory ini dapat menyediakan produk yang terjangkau dengan biaya yang sangat rendah, berkualitas tinggi, dan cepat tersedia di pasar. Oleh karena itu, dalam menerapkan sistem Vendor Management Inventory ini atau VMI ini sangat membantu perusahaan dalam proses stock of name sehingga dapat memastikan barang yang dijual itu selalu terdata, layak dikonsumsi, dan layak dijual tersusun dengan baik. Hal tersebut juga digunakan untuk merencanakan strategi stock adjustment bagi perusahaan sehingga tetap meninggalkan profitabilitas perusahaan. Dengan kesimpulan apa? Dalam menerapkan VM ini, perusahaan atau supplier dapat mengurangi persediaan bahan baku. Sebab supplier lah yang mengontrol kapan pengiriman bahan baku serta berapakah jumlah pesanan yang akan dikirim. Yang kedua, supplier sendiri dapat mengatur proses produksi dan tingkat persediaannya yang akan lebih baik. Akan tetapi pada sistem VM ini juga sangat tergantung pada teknologi. Sehingga apabila adanya error dalam teknologi, maka dapat juga merusak proses. Nah, itu ya dalam menyebutkan VME. Sehingga pengendalian apa yang harus kita lakukan, yaitu pengendalian khusus yang kita lakukan itu adalah pengendalian persediaan atau inventory control, yang mana merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan proses produksi itu dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Di samping itu, jika persediaan barang terlalu besar atau overstock, maka akan terjadinya pemborosan. Pemborosan ini nanti akan menyebabkan terlalu tingginya beban-beban dan juga terlalu besar barang modal yang menganggur dan tidak berputar di dalam gudang. Yang kedua, jika persediaan sedikit atau out of stock, ini juga dapat mengganggu kelancaran proses produksi, sehingga ketepatan waktu pengiriman sebagaimana telah ditetapkan oleh pelanggan itu tidak terpenuhi, sehingga pelanggan nanti akan lari ke perusahaan-perusahaan lainnya.
Dengan kesimpulan tadi, pengendalian persediaan atau inventory control itu merupakan usaha penyediaan bahan yang diperlukan untuk proses produksi sehingga dapat berjalan dengan lancar, tidak terjadi kekurangan bahan, serta dapat diperolehnya biaya persediaan yang sekecil-kecilnya. Itu ya, terjawab ya soal nomor 1 ya. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaan diskusi 13.5 halaman 494. Yang kedua, haruskah setiap perusahaan beralih dari proses pencocokan 3 cara tradisional ke pencocokan 2 cara yang digunakan dalam IRS? Mengapa ya dan mengapa tidak? Nah, proses pencocokan 3 cara ini termasuk di dalam itu faktor pemasok, laporan penerimaan, serta pesanan pembelian. Pencocokan 2 cara ini mengeliminasi yang salah satu dari pencocokan 3 tradisional tadi, yaitu faktor pemasok tidak dimasukkan dalam IRS. ERS apa itu? Evaluated Research Settlement. Nah, mengapa? Apakah perusahaan itu harus beralih dari yang pencocokan 3 cara tradisional tadi ke pencocokan 2 cara? Menurut saya itu iya. Kenapa? Penggunaan pendekatan IRS itu lebih menghemat waktu dan uang dengan mengurangi jumlah dokumen yang perlu dicocokkan karenanya dan jumlah ketidaksesuaian potensial. Di samping itu juga, pendekatan IRS juga dapat menghemat waktu dan biaya pemasok untuk menghasilkan dan melacak faktor. Mengadopsi pendekatan IRS juga mengeliminasi potensi-potensi atas kesalahan dalam faktor pemasok. Karena perusahaan hanya membayar dan mencocokkan perhitungan dari apa yang mereka terima dengan harga yang dicantumkan ketika barang itu dipesan. Nah, di samping itu, penggunaan IRS atau ERS itu membuatnya penting untuk mengendalikan akses terhadap file induk pemasok dan mengawasi seluruh perubahan-perubahan yang dibuat terhadapnya. Karena file induk pemasok sekarang berisi informasi mengenai harga dari barang yang dibeli. Jadi paham ya, terjawab ya. Berarti menurut saya iya. Kenapa? IRS itu sangat penting sehingga dari tiga pencocokan tradisional tadi ke pencocokan 2 arah itu menurut saya itu sangat mengefisiensi dengan menghilangkan faktor pemasok, karena faktor pemasok ini juga salah satu elemen yang membuat kesulitan perusahaan takutnya nanti gitu. Lanjut. Yang ketiga, jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembayaran faktor pembelian kredit yang sama sebanyak 2 kali. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih yang membuat pembayaran faktor pembelian kredit itu bisa terjadi sebanyak 2 kali. Nah, kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Penyebabnya itu bisa jadi karena administrasi atau bidang administrasi itu tidak rapi dalam mengelola file-file yang ada. Sehingga membuat perusahaan harus membayar faktur yang sama sebanyak 2 kali. Dan tentunya akan merugikan perusahaan karena kas perusahaan menjadi tertahan di pemasok. Setelah kita tahu apa yang menyebabkan pembayaran faktur itu bisa terjadi 2 kali, langkah selanjutnya apa? Pengendalian apa yang kita lakukan? Yang pertama itu pengendalian membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika cek itu telah ditandatangani. Dengan maksud hal ini digunakan untuk memastikan bahwa dokumen pendukung tidak dapat dikirimkan ulang untuk membayar faktor yang sama lagi. Yang kedua, setiap prosedur pembelian harus didokumentasikan dan kebijakan terkait dengan pembelian harus dinyatakan secara tertulis. Seperti kebijakan atas tawaran potongan dari pemasok. Itulah pengendalian yang kita lakukan agar perusahaan tidak membayar faktor pembelian kredit yang sama sebanyak 2 kali ataupun lebih. Lanjut. Pertanyaan keempat. Jelaskan mekanisme pengendalian internal yang saudara terapkan untuk mencegah pembelian fiktif. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu pembelian fiktif itu apa. Pembelian fiktif itu berarti fiktif itu bahasa lainnya itu adalah tidak nyata. Berarti pembelian tidak nyata. Kenapa pembelian tidak nyata? Misalnya perusahaan melakukan penjualan dan piutang fiktif. Berarti piutang yang tidak nyata dengan menerbitkan cek untuk melakukan transaksi pembelian fiktif tadi. Sehingga apa? Sehingga dampak yang
yang dikeluarkan itu apa? Perusahaan yang seharusnya mengalami kerugian, tetapi yang terlaporkan itu malah laba. Sehingga walaupun laba itu tidak ada. Sehingga apa pengendalian apa yang kita lakukan, pengendalian internal apa yang kita lakukan, yaitu seorang auditor harus memberikan terlebih dahulu perhatian yang lebih, yang ekstra terhadap akun-akun yang riskan, akun-akun yang riskan yang berkaitan dengan perhitungan laba, dengan cara memperoleh bukti-bukti yang cukup kuat dan bukti-bukti yang memadai untuk memastikan apakah terjadi manipulasi laba atau tidak di dalam internal perusahaan. Itulah berarti paham ya, kita sudah mengetahui apa itu komplain fiktif dan bagaimana cara pengendaliannya. Mungkin sekian dari pembahasan materi dari saya, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.